Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan yang pada kesempatan hari ini diwakilkan oleh Bapak Agung Rianto MPD selaku Wakil Kepala Sekolah, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Piyungan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada pagi siang hari ini dalam acara Kaulan Kisayuta. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir. Sebelumnya saya akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari wakil kepala sekolah, yang ketiga acara inti, yang keempat tanya jawab dan masukan, dan yang kelima penutup. Untuk memulai acara pada pagi hari ini, marilah kita buka dengan membaca doa secara bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dan untuk dapat beragama Islam, mari kita buka dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Acara yang selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Agung Rianto MPD selaku Wakil Kepala Sekolah. Kepada Bapak Agung Rianto MPD, waktu kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Agisti atas waktunya. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru Komunitas Belajar SMP Negeri 1 Piyungan, yang kami hormati pemateri pada kegiatan praktek baik Komunitas SMP Negeri 1 Piyungan atau lebih kita kenal dengan Komunitas Belajar Wisayuta, Pak Rama Swardayana Putra SPD. Sebelumnya puji dan syukur mana senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi siang hari ini kita masih diperkenankan untuk berkegiatan di Aula SMP Negeri 1 Piyungan dalam satu agenda kegiatan Komunitas Belajar Wisayuta yang pada hari ini adalah praktek baik yang akan dilaksanakan oleh Pak Rama Swardayana Putra SPD. Dan mohon izin saya mewakili Ibu Kepala Sekolah yang pada hari ini ada kegiatan kedinasan yang lain. Yang pertama, mengucapkan terima kasih kepada seluruh panitia yang telah melaksanakan kegiatan Kombel Wisayuta pada hari ini, terkhusus kepada Pak Rama yang pada hari nanti akan melaksanakan praktek baiknya ketika melaksanakan pembelajaran, dan mari nilai-nilai yang nanti bisa kita cermati, kita pahami, memotivasi kita semua, khususnya Bapak Ibu Guru, seluruh pengajar di SMP 1 Piyungan untuk lebih aktif, kreatif lagi dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk selanjutnya pesan kepala sekolah yang kedua, silakan kegiatan Kombel Wisayuta ini kita dukung sepenuhnya dan nanti menjadi sebuah wadah untuk kita bisa mengembangkan kompetensi Bapak Ibu Guru masing-masing di mata pelajarannya masing-masing, dan pada akhirnya nanti pembelajaran yang kita laksanakan tidak hanya terbatas pada ruang kelas, tetapi pada akhirnya nanti bisa kita laksanakan di kegiatan di luar kelas, melibatkan ataupun kolaborasi dengan Bapak Ibu Guru yang lain. Demikian. Yang ketiga, kiranya apabila nanti setelah selesainya kegiatan Kombel ini, persilahkan nanti bisa hal-hal yang menjadi temuan ataupun sekiranya itu menjadi koreksi dan sebagainya bisa menjadi catatan bersama, dan pada akhirnya di Kombel-Kombel selanjutnya akan kita sempurnakan. Demikian yang bisa kami sampaikan, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Pak Rama dan panitia yang terlibat pada hari ini. Dan untuk selanjutnya di selanjutnya nanti silakan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Piyungan bisa mengikuti kegiatan dari awal sampai akhir kegiatan Kombel pada hari ini. Terima kasih. Banyak salah dalam saya menyampaikan
diwakili dari Ibu Kepala Sekolah. Mohon maaf yang sebesar-besarnya kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pisayuta. 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 Terima kasih kepada Bapak Agung Murianto MPD yang telah memberikan sambutan. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti, yaitu pemaparan materi oleh Bapak Rama Suwardayana Putra SPD. Kepada Bapak Rama Suwardayana Putra SPD, waktu kami persilakan. Oke, terima kasih atas waktu dan tempat yang diberikan oleh Bu Agesti. Saya buka terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Agung Rianto, Magister Pendidikan selaku Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Piyungan. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Piyungan. Dalam kesempatan ini izinkan saya untuk memaparkan proyek di komunitas belajar di sekolah Pisayuta. Mohon izin untuk berdiri ya Bapak, Bu, mohon izin. Oke, untuk program yang saya buat dengan judul Sport Education Model atau SEM, Turnamen Gobak Sodor dan Permainan Kasti di SMP Negeri 1 Piyungan. Judul ini dilatar belakangi yang pertama dalam visi untuk memfasilitasi pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik dengan pelibatan komunitas belajar sekolah dalam pelaksanaan program. Kemudian yang kedua, maraknya permainan online sehingga terlupakannya permainan tradisional. Dengan melestarikan permainan tradisional berarti melestarikan identitas dan akar budaya bangsa yang berharga. Kemudian yang ketiga, di SMP Negeri 1 Piyungan ini memiliki banyak aset atau kekuatan, meliputi aset manusia, aset lingkungan, aset sosial, aset fisik, aset finansial, dan aset budaya. Kemudian yang keempat, mulai berkurangnya solidaritas antar teman. Dengan adanya program kegiatan class meeting, permainan tradisional diharapkan bisa menumbuhkan rasa solidaritas antar teman. Kemudian dalam class meeting di sini saya melakukan pendekatan yaitu Sport Education Model, ialah suatu pendekatan pembelajaran PJOK yang menawarkan pengalaman belajar secara lengkap dalam konteks kehidupan nyata di bidang olahraga. Misalnya mempelajari taktik, strategi, aturan permainan, serta memahami berbagai peran sesuai dengan kemampuan dan minatnya. Dengan menggunakan Sport Education Model bisa mewujudkan peserta didik student agency dengan memberi ruang dan melibatkan peserta didik dan memberikan suara, voice, pilihan, choice, dan kepemilikan, ownership peserta didik. Dari tujuan program yang saya lakukan, yang pertama yaitu meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya kerjasama dan sportivitas dalam olahraga. Yang kedua, mengembangkan keterampilan olahraga melalui partisipasi aktif dalam lomba. Kemudian yang ketiga, mendorong peserta didik untuk menghargai nilai-nilai fair play dan kompetisi yang sehat. Kemudian yang keempat, meningkatkan keterampilan peserta didik dalam merencanakan dan mengorganisir kegiatan olahraga. Kemudian yang kelima, meningkatkan kesehatan dan kebugaran peserta didik. Yang terakhir, keenam, menguatkan profil pelajar Pancasila dengan fokus pada 6 dimensi, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan kreatif. Capaian langkah-langkah dan hasil yang diharapkan. Pertama, langkah-langkah peluncuran proyek, berdiskusi bersama pimpinan, kepala sekolah, guru, staf, dan peserta didik tentang rencana realisasi program Sport Education Model Class Meeting Turnamen Gobak Sodor dan Permainan Kasti.
Di sini saya sebagai guru PJOK mempelopori diskusi peserta didik dilibatkan dalam diskusi rencana program. Kemudian ada pengumuman proyek kepada peserta didik, penjelasan tujuan dan harapan serta pembentukan tim kerja peserta didik. Guru hanya sebagai fasilitator menentukan tujuan dan harapan proyek. Kemudian selanjutnya yaitu pengumpulan informasi, observasi terlebih dahulu kegiatan olahraga, dan nanti tentunya pesertanya itu dari peserta didik. Jadi setiap kelas mengirimkan satu tim gobak sodor dan satu tim permainan kasti. Kemudian ya perlu dicatat karena memang di dalam permainan ini biasa ketika kita lihat pelaksanaan pembelajaran PJOK itu tim perempuan dengan tim perempuan, tim laki-laki dengan tim laki-laki. Nah, kita di sini di pelatihan PKG PJOK ini diaturi bahwasanya harus selalu kesetaraan gender, adil gender. Jadi nanti di setiap tim itu bisa jadi campuran, ada yang perempuan, ada yang laki-laki, nanti bermainnya bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya yaitu struktur program dan mitra kombel. Kegiatan ini yaitu kegiatan kokurikuler. Kokurikuler ini adalah pembelajaran penguatan ketika kita yang sudah dilakukan saat pembelajaran intrakurikuler. Kemudian waktu kegiatan dilaksanakan setelah asesmen genap semester 1 dan asesmen akhir semester 2. Kemudian tempat halaman SMP Negeri 1 Piungan, dan tentunya target yang kita pengenkan yaitu peserta didik kelas 7, 8, dan 9 SMP Negeri 1 Piungan. Kemudian peran komunitas belajar dan rekan sejawat. Rekan sejawat PJOK mengawasi jalannya pertandingan dan pelaksanaan. Rekan sejawat bahasa Indonesia bisa membantu untuk menuliskan laporan hasil pertandingan. Kemudian rekan sejawat matematika, guru matematika mungkin bisa membantu dalam perhitungan skor dan statistik pertandingan secara sederhana. Kemudian untuk kapasitas kelas dan sekolah, aset atau kekuatan manusia seperti kepala sekolah, pengawas, guru kelas, peserta didik, orang tua wali, dan komite di SMP Negeri 1 Piungan. Kemudian aset sosial yaitu kemampuan seluruh unsur yang terlibat dalam proyek ini untuk menjalin kolaborasi dan sinergitas dalam hal kebijakan dan tanggung jawab terkait proyek. Aset politik yaitu kebijakan pimpinan yang pro terhadap program, mampu menjalin mitra dengan pihak lain. Aset agama dan budaya yaitu warga sekolah yang taat beribadah, budaya saling berbagi, dan gotong royong yang masih terawat dengan baik, serta budaya 6S di SMP Negeri 1 Piungan. Aset lingkungan dan fisik berupa lingkungan sekolah yang asri, bersih, dan nyaman, kepemilikan ruang kelas, halaman dan lapangan olahraga yang luas, sarana dan prasarana yang memadai. Kemudian aset finansial yaitu adanya sumber dana BOS dan dana lainnya sebagai sumber finansial utama dalam kegiatan proyek. Kemudian rencana evaluasi. Kegiatan evaluasi pelaksanaan program dilakukan dalam bentuk rapat evaluasi terlebih dahulu. Kepala sekolah terdiri dari kepala sekolah, guru, staf, dan perwakilan peserta didik. Kemudian yang kedua, bentuk lain pelaksanaan evaluasi program bisa dengan wawancara langsung kepada guru, staf, atau peserta didik untuk memberikan evaluasi dari pelaksanaan program. Kemudian yang ketiga, evaluasi dalam bentuk angket maupun di form, didistribusikan dan diisi oleh kepala sekolah, guru, staf, peserta didik, dan orang tua peserta didik yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program. Kemudian yang selanjutnya yaitu tantangan dan solusi. Tantangan
kesibukan mengajar Bapak Ibu guru yang terlibat sehingga tidak maksimal dalam menjalankan program. Yang kedua, faktor cuaca hujan mengakibatkan pelaksanaan turnamen gebak sodor dan kasti bisa tertunda karena kita bisa melihat bahwasanya di SMP Negeri 1 Piungan ini masih outdoor. Kemudian yang ketiga, menunggu jadwal pelaksanaan ujian terlebih dahulu. Jadi kita perlu menunggu jadwal ujiannya di semester 1 dan semester 2. Kemudian solusi yang pertama, mengatur jadwal pelaksanaan program agar tidak mengganggu jam mengajar guru yang terlibat. Yang kedua, mengatur ulang jadwal pelaksanaan program disesuaikan kondisi cuaca mengacu pada data BMKG atau alternatif dilaksanakan dalam indoor. Kemudian yang ketiga, pelaksanaan program dijadwalkan setelah ujian sambil mensosialisasikan program. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan program kelas mete, kita mensosialisasikan bisa melalui pamflet, kemudian bisa melalui brosur-brosur dan disebarkan peserta didik. Untuk kegiatan sport education model ini kita berkolaborasi dengan OSIS, bantuan OSIS. Jadi nanti pelaksanaannya itu yang menjadi panitia penyelenggara, terus kemudian wasit, terus nanti ada hiburan, apapun itu nanti kita serahkan di OSIS, anak-anak OSIS. Kemudian Bapak Ibu guru hanya sebagai fasilitator. Nanti kalau ada kendala-kendala baru kita ikut tampil, begitu. Oke, di slide terakhir yang 9 sudah selesai dari pembahasan. Demikian itu tadi yang bisa saya sampaikan dari program saya tentang sport education model, turnamen, kasti, dan gebak sodor. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rama Suwardayana Putra SPD yang telah memberikan pemaparan materi. Acara yang selanjutnya adalah tanya jawab dan masukan-masukan. Kepada Bapak Ibu yang ingin memberikan pertanyaan dan masukan, kami persilakan. Saya duduk aja nih Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Program Sport Education Model yang akan direncanakan oleh Pak Rama sangat bagus sekali menurut saya. Tadi disampaikan bahwa programnya akan dilaksanakan setelah ujian akhir semester 1 dan akhir semester 2. Saya ada masukan bahwa program ini bisa dilaksanakan untuk memeriahkan acara-acara seperti acara ulang tahun sekolah atau mungkin saat H-Ornas itu bisa diselenggarakan. Jadi tidak hanya di akhir semester saja, tapi di acara-acara untuk memeriahkan acara-acara tersebut. Gitu, seperti itu pemasukan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Baik, apakah ada masukan atau pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lain? Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu sekalian, tentunya program yang telah direncanakan oleh Mas Rama yang telah disampaikan kepada kita semua di kesempatan siang hari ini tentu sangat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menambah kegiatan di sekolah kita menjadi lebih meriah ya di event-event yang berikutnya. Nah, selain itu mungkin yang harus dipertimbangkan dari itu tadi program panjenengan itu adalah tadi kan mau dilaksanakan pada waktu setelah asesmen akhir nih, baik di semester 1 maupun di semester 2 gitu ya.
Nah itu mungkin yang perlu dipertimbangkan itu adalah dengan perlu untuk mengkoordinasikan terlebih dahulu kepada ini tim yang mengurus masalah rapat dan sebagainya, karena itu biasanya pelaksanaannya itu kan berdekatan setelah ujian, terus nanti penerimaan LHB-nya itu mau di tanggal berapa, itu perlu waktunya, itu perlu dipertimbangkan. Selain itu tadi pada pelaksanaannya itu kan akan menggunakan tim, yaitu mengerahkan anak-anak OSIS. Nah itu perlu panjenengan koordinasikan dengan sungguh-sungguh pada pembina OSIS-nya, sehingga nanti pada waktu hari pelaksanaan itu tidak saling anak-anak juga kebingungan melakukan tugas dan tanggung jawabnya pada waktu hari pelaksanaan lomba tadi kubak sodor dan kasti tadi ya. Mungkin itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Ibu yang lain, apakah masih ada pertanyaan atau masukan? Sudah cukup? Jika cukup, kami persilakan kepada Bapak Rama untuk memberikan tanggapan. Terima kasih atas masukan yang telah diberikan oleh Bu Febri dan Bu Sinta dalam mekanismenya, bahwasanya untuk kegiatan sport education model ini memang sangat penting sekali untuk bisa untuk memeriahkan kegiatan-kegiatan apapun itu yang terjadi di lingkungan sekolahan kita. Bisa ada nanti hari olahraga nasional, kemudian ada ulang tahun SMP Negeri 1 Piungan, bisa kita meriahkan dengan kegiatan sport education model ini. Tidak dapat kita pungkiri bahwasanya cabang olahraganya tidak hanya 2 ini, nanti bisa di cabang olahraga yang lainnya yang lebih bisa infansi atau olahraga-olahraga yang terkenal. Kemudian yang selanjutnya memang perlu saya mengkoordinasi kepada kepala sekolah terlebih dahulu persoalan tentang jadwal, karena memang dalam kegiatan ini terlalu mepet sekali, terus sehingga mendapatkan solusi mungkin cuma bukan dibarengkan, tetapi diambil cabang olahraga yang bisa sehari selesai. Nah, mungkin seperti itu. Terus kemudian untuk OSIS atau anak-anak OSIS yang terlibat, itu saya sudah kampanye demonstrasi di dalam pembelajaran saya. Di pembelajaran saya ini di kelas 7 sudah saya bikinkan event turnamen kepada anak-anak, dibagi per kelompok 4 kelompok, per kelompoknya ada 8 orang. Jadi pembelajaran di kelas 7 ini sudah, menurut saya sudah termasuk pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dikarenakan di dalam kelompok tersebut seluruhnya ambil dan aktif, tidak ada waktu tunggunya. Jadi dalam artian maksudnya nanti 1 kelompok sebagai panitia penyelenggara, 2 kelompok sebagai peserta permainannya, kemudian kelompok yang lainnya yaitu sebagai penilai. Jadi di dalam olahraga tersebut selalu berkesinambungan. Jadi tidak ada peserta didik yang diam, tidak ada cuma ngobrol sendiri, tetapi memang mempunyai tugas-tugasnya. Nah mungkin dari situ kampanye saya untuk anak-anak supaya nanti kedepannya dalam pengaplikasikan sport education model itu bisa secara mudah, secara gamblang bisa dipahami oleh peserta didik. Tidak hanya itu saja, tetapi nanti mungkin bisa kita rapatkan lagi terkhusus untuk anak-anak yang sudah terpilih menjadi OSIS, anak-anak OSIS. Nah, seperti itu. Mungkin tanggapannya saya seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Bu Kesti. Terima kasih kepada Bapak Rama Swardayana Putra yang telah memberikan pemaparan dan juga tanggapannya. Baiklah, tibalah kita di penghujung acara.
Marilah kita tutup acara pada pagi siang hari ini dengan baca doa secara bersama-sama menurut agama dan kepercayaan Bapak Ibu masing-masing. Dan untuk Bapak Ibu yang beragama Islam, marilah kita tutup dengan bacaan tahmid bersama-sama. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas perkataan, tutur kata, dan sikap yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.